Sudah Bu. Oke, baik. Dengan Mbak siapa ini? Saya Faza. Faza. Iya. Baik. Saya Valencia Aurelia Fitria, bisa dipanggil Valen atau Kak Valen, istilahnya Mbak Faza aja ya. Oke, baik. Dari sini apakah ada perkuliahan atau kegiatan lain, Mbak Faza? Iya sih Bu, tapi sebelum dari sini saya kuliah. Kuliah di mana, Kak? Saya kuliah di Adibuana. Di Adibuana. Mungkin Adibuana itu kayaknya setahu saya ada 2 kampus ya, di Menangga sama di Ngagel. Mbak Faza ini di kampus mana? Kebetulan saya yang di Ngagel. Di Ngagel Iya. ya. Jurusan apa Mbak kalau di Ngagel? Banyak sih Bu, di situ ada bahasa Indonesia, ada bimbingan konseling, gitu. Tata boga. Kebetulan saya ambil bimbingan konseling. Oke, Mbak Faza berarti ambilnya BK-nya ya, Iya. kampusnya di Ngagel. Kalau di Ngagel itu prodinya apa aja Mbak Faza? Lebih banyak sih Bu daripada yang di Ngagel. Jadi kayak manajemen, keperawatan di situ semua. Di Menangga semuanya. Iya. Di Ngagel itu ngekos atau rumah sendiri Mbak? Saya kebetulan TP. TP. Iya. Rumahnya mana Mbak? Saya Sidoarjo. Sidoarjo. Iya. Saya juga Sidoarjo Mbak Faza kebetulan, tapi saya Sidoarjonya di Perjuanda. Kalau Mbak Faza? Iya, kalau Mbak Faza? Saya daerah Prambang sana. Daerah Prambang. Iya. Oke. Selain Mbak Faza ini kuliah, apakah Mbak Faza kayak mengikuti organisasi di kampus atau UKM yang lain gitu? Untuk saat ini saya tidak sih Bu, lebih fokus ke kuliah aja. Lebih fokus di kuliah aja. Iya. Berarti kalau di rumah juga nggak mengikuti organisasi atau kegiatan yang lain? Kalau di rumah itu mungkin ikut kayak Karang Taruna, tapi kan nggak selalu setiap hari sih. Ya, saya juga pengalaman. Cuma ada acara 17-an atau Maulid Nabi seperti itu ya. Mbak Iya. Faza? Kenapa Mbak Faza tidak mengikuti UKM di kampus? Kan itu kan bisa melatih kayak kepercayaan diri Mbak Faza dan juga tentang Mbak Faza tersendiri. Saya lebih memilih untuk hanya kuliah saja karena takutnya itu nggak bisa ngatur jadwal saya. Nggak bisa ngatur Iya. jadwalnya. Takutnya gitu. Oke. Oke. Adakah yang Mbak Faza sampaikan kenapa kok Mbak Faza bisa di sini? Iya, jadi saya mempunyai sedikit permasalahan Bu dan saya ingin melakukan proses konseling kepada Bu Valen. Oke, baik. Apakah Mbak Faza ini pernah melakukan proses konseling sebelumnya? Belum pernah sama sekali. Belum sama sekali ya Mbak Faza. Baik, saya jelaskan bahwa proses konseling ini dilakukan secara tatap muka, yaitu dilakukan oleh saya sebagai konselor dan Mbak Faza sebagai konseling, yang dimana proses konseling ini akan bertahap dan juga memiliki kontrak waktu Mbak Faza, yang dimana kontrak waktu ini memiliki 30 sampai 45 menit. Nah, Mbak Faza ini bisa memilih antara waktu 30 menit atau 45 menit Mbak Faza. Saya rasa di 30 menit aja sudah cukup. Di 30 menit aja ya Mbak Faza. Untuk harinya bisa hari Kamis atau hari Sabtu Mbak Faza. Kalau Sabtu bagaimana? Oke, berarti hari Sabtu jamnya untuk 30 menit saja ya Mbak Faza. Iya. Baik. Tadi kan Mbak Faza kayak ada memiliki permasalahan sedikit lah. Nah, boleh diceritakan Mbak Faza untuk permasalahan tersebut? Iya, jadi saya itu memiliki permasalahan yang kecemasan yang berlebihan, kayak takut ada kucing gitu. Saya itu kalau lihat kucing tuh takut, merasa cemas gitu. Jadi Mbak Faza ini kalau ada kucing itu mengalami ketakutan dan kecemasan yang sangat tinggi ya Mbak Faza. Baik Mbak Faza, adakah keadaan di mana rasa khawatir Mbak Faza ini sangat meningkat dan tinggi? Ada sih Bu, kayak di tempat ya, misalnya saya contoh ke tempat kan kalau di pasar itu banyak kucing, itu saya tuh lebih merasa sangat khawatir sih Bu. Sangat khawatir itu. Iya, saya takut tiba-tiba kan pastinya banyak kucing ya Bu di sana, ya itu yang membuat saya khawatir. Oke, apakah Mbak Faza ini pas dideketi kucing, apa bukan dideketi ya? Kayak suara kucing kayak itu aja Mbak Faza apa sudah takut atau kayak freeze gimana gitu? Kalau dengar suaranya sih saya lebih kayak selagi kucingnya nggak mendekat sih saya nggak apa-apa gitu. Gak apa-apa. Iya. Jadi Mbak Faza dari sini, kucingnya dari sini cuma kita Mbak Faza cuma biasa gitu lah ya. Ya, yang penting nggak terlalu dekat gitu. Nggak terlalu dekat. Oke.
Baik Mbak Faza, perilaku seperti apa kalau kucing ini mendekat ke Mbak Faza? Eh, saya tuh lebih kayak lari yang heboh gitu bu, nggak bisa diem gitu, kayak apa ya, lebih ke tingkah laku saya tuh nggak bisa diem, lari-lari gitu, takut sendiri gitu. Takut sendiri ya Mbak Faza ya? Oke. Nah, baik Mbak, keadaan seperti apa yang membuat rasa cemas Mbak Faza itu berkurang? Kadang seperti apa ya, kalau saya nggak dekat kucingnya jauh ya saya nggak merasa cemas. Oh, seperti itu. Bagaimana kalau keadaan Mbak Faza ini ketika Mbak Faza ini ada tugas kelompok di rumah teman? Nah, teman itu memelihara kucing yang jumlahnya mungkin 20 kucing. Apakah Mbak Faza itu tetap masuk ke rumah teman Mbak Faza atau Mbak Faza itu memilih pulang dan mengerjakan tugas di luar aja? Kalau seperti itu saya melihat kondisinya dulu sih ya, bukan kadang ada sih kayak orang yang melihara kucing tapi ditaruh kandang. Kalau selagi seperti itu sih saya masih mau mengerjakan, tapi kalau dibebaskan secara liar di rumah gitu, mungkin saya lebih memilih untuk kerja kelompok di luar aja. Oke, seperti itu ya. Baik. Motivasi Mbak Faza sendiri ini apa? Motivasi saya ya itu saya kepengen berubah sih Bu. Kayak orang-orang yang merasa bahwa menganggap kucing itu lucu, saya tuh kepengen menganggap kucing itu lucu, pengen megang gitu sih. Oke, baik. Jadi Mbak Faza ini pengennya kayak seperti orang yang dijelaskan Mbak Faza tadi ya, seperti yang mereka bisa memeluk kucing dan lain sebagainya. Yang Mbak Faza ceritakan dan mungkin permasalahan yang Mbak Faza alami ini bisa disimpulkan bahwa Mbak Faza ini menggunakan teknik desensitisasi sistematis Mbak Faza seperti itu. Kalau boleh tahu nih Bu ya, teknik desensitisasi sistematis itu yang seperti apa? Jadi teknik desensitisasi sistematis ini yaitu sebuah teknik terapi perilaku yang digunakan untuk mengurangi kecemasan yang dipicu oleh suatu objek, situasi atau pikiran tertentu seperti itu Mbak Faza. Apakah sudah paham Mbak Faza? Baik, saya sudah paham. Oke, baik. Jadi di teknik DS ini memiliki tahap. Jadi saya mohon nanti Mbak Faza bisa mengikuti tahap-tahap yang saya arahkan gitu ya Mbak Faza ya. Oke. Baik, di tahap pertama ini Mbak Faza ini kalau berjarak dengan kucing 10 meter itu Mbak Faza itu mengalami ketakutan dan atau perilakunya Mbak Faza ini seperti apa? Kalau masih sejauh itu sih mungkin saya masih merasa biasa aja ya Bu ya. Mungkin kalau sudah di samping saya gitu saya baru merasakan tingkah laku saya yang kayak saya lebih nggak bisa diam, saya lari-lari, kaki saya gemeter gitu. Oh, seperti itu ya Mbak Faza ya. Padahal kan kucing itu sangat lucu loh Mbak Faza, sangat mengemaskan. Kenapa Mbak Faza itu sangat takut ya? Mungkin ya karena tadi ya Mbak Faza itu mungkin punya trauma yang tersendiri. Apakah gigitan kucing itu masih membekas sampai sekarang? Kalau gigitannya sih nggak, cuma masih keinget-inget aja. Keinget-inget aja. Jadi merasa takut. Mbak Faza ini pas digigit kucing itu kucingnya itu warna apa? Kayak orange gitu sih. Orange campur krem gitu ya Mbak Faza. Oke, jadi Mbak Faza kalau melihat semua warna kucing atau cuma melihat kucing orange atau campur krim itu Mbak Faza itu sangat takut banget. Udah sih Bu, ke semua kucing. Ke semua kucing ya Mbak Faza ya. Pas pada saat Mbak Faza SD ya Mbak Faza digigit sama dicakar itu, apakah Mbak Faza melempari kucing itu apa benda atau? Enggak sih, lebih ke apa ya, lebih ke kaget ya, refleks, mungkin lebih kayak lari gitu aja sih. Enggak sih yang berani sampai melempar gitu. Jadi Mbak Faza cuma jalan biasa, tapi kucingnya tiba-tiba gigit Mbak Faza seperti itu. Iya kan saya niatnya tadi megang Ya. gitu, tapi tiba-tiba kucingnya cakar sama gigit gitu. Untuk tahap kedua ini saya mohon Mbak Faza bisa mengikuti instruksi dan arahan dari saya ya Mbak Faza. Bila ketika Mbak Faza mengalami ketakutan yang sangat tinggi, Mbak Faza bisa mengangkat tangan atau bisa mengetuk-ketuk meja seperti ini ya Mbak Faza ya. Oke, baik, duduknya bisa dinyamankan lagi Mbak Faza. Oke, Mbak Faza tutup mata perlahan-lahan.
Mbak Faza bayangkan berada di rumah teman Mbak Faza yang sangat bagus dan asri sekali. Setelah itu, teman Mbak Faza ini memelihara kucing sebanyak 15 kucing yang dibiarkan di rumah tersebut. Lalu kucing itu menghampiri Mbak Faza. Kucingnya itu sangat kecil, mungil, imut sekali seperti Mbak Faza. Menghampiri, kepalanya mulai digesek-gesekkan ke kakinya Mbak Faza. Dengan wajah kucing yang sangat melas dan gemas sekali. Lalu Mbak Faza memegang perlahan-perlahan kepala kucing mungil itu. Setelah itu, Mbak Faza mulai menggendongnya. Mbak Faza menghilangkan trauma-trauma dulu. Yang Mbak Faza lihat adalah kucing yang sangat imut, lucu, dan bermata lebar, dan senyuman yang manis dari si kucing menghadap Mbak Faza. Setelah itu, Mbak Faza menaruh kucing tersebut di tempatnya lagi. Mbak Faza mulai terbiasa dengan kucing-kucing yang berlalu lalang di rumah teman Mbak Faza ini. Dengan ini Mbak Faza terbiasa kalau diajak ke pasar atau ketemu di kampus, bahkan di jalan. Baik, setelah itu Mbak Faza mulai terbiasa dengan hal-hal kucing yang di sekitar Mbak Faza dan juga berkeliaran di samping-samping Mbak Faza. Mbak Faza mulai terasa senang dan biasa melihat kucing-kucing yang imut, lucu, gemas. Mbak Faza bisa membuka mata Mbak Faza perlahan-lahan. Bagaimana tadi Mbak Faza sudah membayangkan sedikit tentang apa yang saya instruksikan? Jadi sekarang tingkat kecemasan Mbak Faza terhadap kucing ini seperti apa? Rasa nyaman sih, cuma kalau menerapkan lebih ke kucingnya lagi, saya coba kembali. Belajar lagi ya, coba kembali. Oke, tapi kan Mbak Faza sudah merasa kayak nyaman seperti tadi yang saya instruksikan, seperti Mbak Faza itu menggendong dan mengelus-elus kucing yang mulia ini yang bermata besar dan senyum yang manis kepada Mbak Faza. Oke, teruskan tadi bahwa Mbak Faza ini sudah membayangkan sedikit lah ya tentang kenyamanan pada kucing pada saat Mbak Faza memegang. Nah, untuk selanjutnya Mbak Faza kan tadi sudah menyampaikan bahwa Mbak Faza ini akan mencoba lagi ya Mbak Faza ya, untuk kayak mendekati kucing, tidak takut banget pada kucing ya Mbak Faza ya. Kan sedikit dari instruksi saya berikan kepada Mbak Faza ini bahwa Mbak Faza sudah mengalami kayak kenyamanan pada kucing, dan Mbak Faza mungkin coba belajar lagi dan coba lagi ya Mbak Faza ya, untuk terbiasalah dengan kucing-kucing yang lalu lalang lewat di sebelah-sebelah Mbak Faza, seperti itu ya Mbak Faza ya. Oke, baik. Saya juga telah melihat bahwa Mbak Faza ini sudah mengalami kemajuan yang sangat signifikan
bahwa perilaku Mbak Faza ini terhadap kucing ini sudah sangat berkembang positif lah ya terhadap kucing. Lalu untuk pertemuan selanjutnya tadi kan sudah disampaikan bahwa pada hari Kamis untuk waktunya kan bisa dibicarakan di WhatsApp saja ya. Terus selama 30 menit untuk proses konselingnya. Baik Mbak Faza, terima kasih untuk waktu luang Mbak Faza ini, dan juga Mbak Faza sudah menceritakan dan menyampaikan permasalahan yang Mbak Faza alami saat ini. Baik, saya harap dengan proses konseling yang selanjutnya ini Mbak Faza bisa lebih berani dan lebih nyaman terhadap kucing ya Mbak Faza. Baik, saya juga terima kasih ya sudah mau mendengarkan saya. Ya, baik Mbak Faza, saya juga terima kasih banget ya. Saya izin pamit ya. Oh iya Mbak Faza.